Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Manggilita dengan NIM B11230159. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 3 dari buku Ekonomi Manajerial karya Dr. Andes Imade Atiana, yaitu mengenai estimasi permintaan. Topik ini merupakan salah satu bagian penting dalam ekonomi manajerial karena berhubungan langsung dengan keputusan strategi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dan dinamis seperti sekarang, kemampuan memperkirakan permintaan menjadi faktor kunci yang menentukan apakah perusahaan bisa bertahan dan berkembang. Melalui estimasi permintaan, manajer dapat memprediksi berapa besar jumlah produk atau jasa yang akan dibutuhkan konsumen di masa mendatang. Informasi ini kemudian dijadikan dasar untuk menentukan jumlah produksi, penentuan harga, kebijakan promosi, strategi distribusi, dan perencanaan anggaran. Tanpa estimasi yang baik, perusahaan bisa mengalami kesalahan fatal, misalnya produksi berlebihan yang menyebabkan pemborosan biaya, atau sebaliknya. Produksi yang terlalu sedikit sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, ada pengertian estimasi permintaan. Secara sederhana, estimasi permintaan dapat diartikan sebagai proses memperkirakan jumlah barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti harga, pendapatan, promosi, selera konsumen, sehingga kondisi ekonomi. Dalam konteks ekonomi manajerial, estimasi permintaan bukan hanya sekedar menebak, tetapi merupakan analisis yang sistematis, menggunakan data historis dan metode ilmiah untuk memperoleh perkiraan yang rasional dan mendekati kenyataan. Contohnya, sebuah perusahaan makanan cepat saji ingin tahu berapa banyak permintaan burger dalam 3 bulan ke depan. Dengan melihat data penjualan tahun-tahun sebelumnya, tren kenaikan pada musim liburan, serta faktor harga produksi, harga, dan promosi, perusahaan bisa membuat estimasi permintaan yang cukup akurat untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang disediakan. Jadi, estimasi permintaan bukan hanya soal berapa banyak orang yang akan membeli, tapi juga mengapa orang membeli dan kapan mereka akan membeli. Selanjutnya, yang ketiga, ada tujuan dan pentingnya estimasi permintaan. Estimasi permintaan memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan manajerial. Tujuan utamanya adalah mendukung mengambil keputusan yang tepat dan efisien dalam menghadapi perubahan pasar. Berikut ini beberapa tujuan dan alasan pentingnya estimasi permintaan bagi perusahaan. Yang pertama, ada menentukan jumlah produksi optimal. Perusahaan harus mampu menyesuaikan antara kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Jika produksi terlalu banyak, terjadi penumpukan stok dan pemborosan biaya gudang. Jika produksi terlalu sedikit, peluang keuntungan hilang karena konsumen beralih ke pesaing. Dengan melakukan estimasi permintaan, manajer produksi dapat menyusun jadwal produksi yang tepat, waktu efisien, dan ekonomis. Yang kedua, dasar penentuan harga. Harga sangat mempengaruhi permintaan. Melalui estimasi, manajer dapat memperkirakan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen. Hubungan ini dikenal sebagai elastisitas permintaan. Contohnya, jika hasil estimasi menunjukkan bahwa konsumen sangat peka terhadap harga, maka kenaikan harga sekecil apapun bisa menurunkan penjualan. Sebaliknya, jika produksi bersifat kebutuhan pokok, kenaikan harga mungkin tidak terlalu berpengaruh pada permintaan. Dengan informasi ini, manajer dapat menetapkan strategi harga yang optimal agar tetap kompetitif namun tetap menguntungkan. Yang ketiga, ada perencanaan sumber daya dan persediaan. Estimasi permintaan membantu perusahaan mengatur jumlah bahan baku, tenaga kerja, dan modal yang membutuhkan untuk produksi. Dengan demikian perusahaan tidak kekurangan bahan baku atau tenaga kerja saat permintaan naik, dan tidak juga menumpuk persediaan saat permintaan menurun. Yang keempat, ada perencanaan keuangan dan investasi. Hasil estimasi juga berguna dalam penyusunan anggaran. Manajer keuangan bisa memperkirakan pendapat laba dan kebutuhan modal untuk periode tertentu. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah perusahaan perlu menambah investasi, mengembangkan produk baru, atau menahan ekspansi. Yang kelima, ada mengurangi ketidakpastian bisnis. Kondisi ekonomi tidak selalu stabil. Faktor-faktor seperti inflasi, daya beli masyarakat, perubahan tren, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi permintaan.
Dengan melakukan estimasi, perusahaan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kemungkinan yang akan terjadi, sehingga bisa menyiapkan strategi antisipatif. Yang keenam, ada alat evaluasi dan pengendalian. Hasil estimasi bisa dibandingkan dengan hasil penjualan aktual. Yang perbedaan antara keduanya menunjukkan beberapa akurat perencanaan perusahaan dan menjadi bahan evaluasi untuk periode berikutnya. Misalnya, jika hasil penjualan jauh di bawah estimasi, berarti ada faktor yang perlu dikaji, apakah harga terlalu tinggi, promosi kurang efektif, atau pesaing baru. Yang keempat, di sini ada metode estimasi permintaan. Terdapat dua kelompok metode utama dalam estimasi permintaan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Keduanya memiliki karakteristik kegunaan yang berbeda-beda, tergantung pada ketersediaan data dan tujuan analisis. Yang pertama ada metode langsung, direct method. Metode ini mengandalkan informasi langsung dari sumbernya, baik melalui konsumen, tenaga penjual, maupun para ahli. Ada 4 jenis metode langsung yang umum digunakan, yaitu pertama, survei konsumen. Perusahaan menanyakan secara langsung kepada konsumen mengenai keinginan, rencana pembelian, atau preferensi mereka terhadap suatu produk. Contohnya, ada perusahaan smartphone menanyakan kenapa sang pembeli tentang fitur yang paling mereka inginkan dan harga yang masih dianggap wajar. Kelebihan metode ini adalah data yang diperoleh mencerminkan kondisi pasar saat ini, namun kekurangannya adalah biaya tinggi, waktu lama, dan memungkinkan respon tidak jujur. Yang kedua, ada pendapat tenaga penjualan atau sales opinions. Tenaga penjualan biasanya memiliki pengalaman langsung dengan pelanggan sehingga dapat memberikan perkiraan realistis tentang permintaan. Contohnya, ada tim penjual mobil bisa memperkirakan penjualan bulan depan berdasarkan pesanan dan minat calon pembeli. Kelemahannya yaitu hasil bisa subjektif karena bergantung pada opini pribadi penjualan. Yang ketiga, ada pendapat ahli atau expert opinion. Dalam metode ini, perusahaan meminta saran dari pakar ekonomi, analisis pasar, atau lembaga riset. Contoh, produsen properti meminta analisis dari ahli real estate untuk memprediksi permintaan rumah di daerah tertentu. Kelebihannya, metode ini bisa digunakan saat produksi baru diluncurkan, tetapi hasilnya tergantung pada keakuratan analisis para ahli. Yang keempat, ada uji pasar atau market test. Produk diuji di wilayah tertentu dalam skala kecil untuk melihat respon konsumen sebelum dipasarkan secara nasional. Contohnya, ada perusahaan minuman meluncurkan produk baru hanya di Jawa Tengah untuk melihat minat pasar. Metode ini memberikan hasil realistis tetapi biasanya besar dan butuh waktu lama. Selanjutnya ada metode tidak langsung atau indirect method. Metode ini menggunakan data historis dan analisis statistik untuk memprediksi permintaan di masa depan. Dua pendekatan yang umum yang digunakan adalah analisis tren atau trend analysis dan analisis regresi atau regression analysis. Yang pertama, analisis tren. Analisis tren dilakukan dengan melihat pola perubahan permintaan dari waktu ke waktu. Metode ini cocok untuk metode dengan pola penjualan yang stabil. Berikut rumus sederhananya. Y sama dengan A plus BX. Y yaitu jumlah permintaan yang diestimasi, A yaitu nilai permintaan awal, B rata-rata perubahan permintaan, dan X waktu atau periode. Contoh, jika penjualan meningkat 50 unit setiap tahun selama 5 tahun terakhir, maka dapat diperkirakan penjualan tahun depan juga meningkat sekitar 500 unit. Kelebihannya mudah dan cepat, namun kelemahannya tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti harga, pendapatan, atau promosi. Yang kedua ada analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel permintaan Y dengan faktor-faktor yang mempengaruhi X. Misal harga, pendapatan konsumen, biaya iklan, dan lain-lain. Model sederhananya yaitu QD sama dengan A plus BP plus CI dan plus DA. QD yaitu jumlah permintaan, B adalah harga, I adalah pendapatan konsumen, dan A adalah biaya iklan. Jika nilai B negatif, berarti kenaikan harga menurunkan permintaan. Jika C positif, maka kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan.
Metode ini memprediksi dampak setiap faktor terhadap jumlah permintaan, sehingga hasilnya lebih akurat dan ilmiah. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan data lengkap dan kemampuan statistik yang baik. Selanjutnya ada yang kelima, ada kelebihan dan kelemahan estimasi permintaan. Kelebihannya yaitu satu, membantu perusahaan merencanakan produksi dan pemasaran. Yang kedua, mengurangi resiko, ketidakpastian, dan fluktuasi pasar. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kelima, membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar. Kelemahannya yaitu ada satu, tergantungan pada kualitas data. Dua, asumsi modal kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketiga, biaya tinggi untuk survei dan uji pasar. Yang keempat, faktor eksternal seperti bencana atau kebijakan baru sulit diprediksi. 5. Potensi salah tafsir terhadap hasil analisis. Maka dari itu, hasil estimasi harus digunakan secara hati-hati dan disesuaikan dengan intuisi serta pengalaman manajerial. Selanjutnya ada implikasi manajerial. Implikasi manajerial dari estimasi permintaan adalah bagaimana hasil analisis digunakan dalam pengambilan keputusan nyata di perusahaan. Manajer dapat memanfaatkan estimasi untuk yaitu perencanaan produk daya. Manajer dapat memanfaatkan estimasi untuk di antara lain itu merencanakan produksi dan sumber daya agar jumlah barang sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, menentukan harga dan promosi berdasarkan hubungan harga dan permintaan. Yang ketiga, mengendalikan stok dan distribusi agar barang tersedia di lokasi yang tepat. Yang keempat, perencanaan keuangan dan investasi berdasarkan proyeksi penjualan, evaluasi kinerja. Yang kelima, ada evaluasi kinerja dengan membandingkan hasil aktual dan hasil estimasi. Secara singkat, estimasi permintaan membantu manajer mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efektivitas keputusan strategis. Yang ketujuh, ada kesimpulan dari seluruh kesimpulan dari bab 3 estimasi permintaan. Dari seluruh pembahasan bab 3 yang dapat disimpulkan bahwa estimasi permintaan memegang peran yang sangat penting Dari seluruh pembahasan bab 3 mengenai estimasi permintaan, dapat disimpulkan bahwa estimasi permintaan memegang peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan manajerial di setiap perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah dan penuh ketidakpastian, kemampuan memperkirakan jumlah permintaan menjadi kunci untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan berkelanjutan usaha. Yang pertama, ada estimasi permintaan sebagai dasar keputusan manajerial. Yang pertama, estimasi permintaan berfungsi sebagai dasar utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Tanpa ada estimasi, perusahaan akan berjalan tanpa arah karena tidak memiliki gambaran jelas tentang berapa banyak produk yang dibutuhkan oleh pasar. Melalui estimasi permintaan, manajer dapat membuat keputusan yang lebih rasional terkait produksi, persamaan, pemasaran, keuangan, dan distribusi. Hasil estimasi menjadi pedoman bagi semua bagian perusahaan untuk bekerja selaras dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Yang kedua, menentukan jumlah produksi yang efisien. Salah satu manfaat utama dari estimasi permintaan adalah membantu perusahaan menentukan kapasitas produksi yang optimal. Dengan mengetahui jumlah permintaan yang diperkirakan, perusahaan bisa menghindari risiko overproduction atau produksi berlebihan yang menyebabkan pemborosan biaya dan underproduction atau produksi terlalu sedikit yang membuat pelanggan tidak terlayani. Contohnya yaitu sebuah perusahaan makanan ringan bisa memprediksi bahwa penjualan akan meningkat di musim libur sekolah. Berdasarkan hasil estimasi itu, mereka menambahkan produksi lebih awal untuk memastikan ketersediaan stok di pasar. Artinya, estimasi permintaan membuat produksi menjadi lebih terarah dan efisien. Yang ketiga, ada menjadi landasan perencanaan keuangan dan investasi. Hasil estimasi permintaan juga menjadi dasar dalam menyusun rencana keuangan. Dengan mengetahui berapa besar penjualan yang akan terjadi, perusahaan dapat memperkirakan pendapatan laba dan kebutuhan modal kerja di masa depan. Perusahaan juga bisa menentukan apakah mereka perlu menambah investasi, membuka cabang baru, atau menahan ekspansi jika permintaan
diperkirakan menurun. Jadi estimasi permintaan membantu manajer keuangan dalam mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada profitabilitas jangka panjang. Yang keempat, ada mengarahkan strategi harga dan promosi. Estimasi permintaan membantu perusahaan memahami seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Dengan begitu, manajer dapat menetapkan harga yang sesuai, tidak terlalu tinggi agar tidak kehilangan pembeli, tetapi juga tidak terlalu rendah agar tetapi menguntungkan. Selain harga, hasil estimasi juga menjadi acuan dalam menentukan strategi promosi yang efektif. Jika permintaan depresi menurun, perusahaan bisa meningkatkan intensitas iklan atau memberikan diskon untuk menarik minat konsumen. Contoh, sebuah toko retail menggunakan hasil estimasi untuk menentukan kapan waktu terbaik memberikan promo seperti menjelang akhir tahun ketika daya beli masyarakat meningkat. Yang kelima, ada mengoptimalkan persediaan dan distribusi. Dengan estimasi permintaan yang akurat, perusahaan dapat mengatur stok dan distribusi produk secara lebih efisien. Perusahaan bisa menentukan wilayah mana permintaan paling tinggi sehingga distribusi barang bisa difokuskan ke area tersebut. Contoh, produsen minuman tahu bahwa penjualan meningkat tajam di daerah pantai saat musim panas. Maka mereka memperbanyak pengiriman stok ke wilayah itu dan mengurangi pengiriman di daerah lain. Hasilnya, biaya logistik bisa ditekankan dan produk tersedia tepat waktu di lokasi yang dibutuhkan. Yang keenam, ada mengurangi ketidakpastian bisnis. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia bisnis adalah ketidakpastian permintaan konsumen bisa berubah karena faktor ekonomi, selera, tren, hingga kebijakan pemerintah. Dengan melakukan estimasi permintaan, perusahaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dugaan, melainkan memiliki perkiraan berbasis data. Hal ini membantu perusahaan beradaptasi lebih cepat dan menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif meskipun pasar berubah. Yang ketujuh, ada menjadi alat evaluasi dan pengendalian. Selain digunakan untuk perencanaan, hasil estimasi juga bermanfaat sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah periode penjualan berakhir, manajer bisa membandingkan hasil aktual dengan hasil estimasi. Jika hasil aktual lebih tinggi dari estimasi, berarti strategi yang dijalankan sudah efektif. Namun, jika hasilnya jauh lebih rendah, perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor seperti promosi, harga, dan pelayanan. Dengan cara ini, perusahaan bisa terus memperbaiki strategi dan peningkatan akurasi estimasi di masa mendatang. Selanjutnya, yang ke-8, ada kelebihan dan tantangan dalam estimasi permintaan. Dari sisi kelebihan, estimasi permintaan membantu perusahaan diantaranya yaitu menyusun strategi berbasis data, bukan asumsi. Yang kedua, ada menghemat biaya dan waktu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada mengoptimalkan sumber daya manusia dan modal serta. Selanjutnya, ada menjaga kestabilan harga dan pasokan di pasar. Namun, estimasi permintaan juga tidak luput dari kelemahan, antara lain ketergantungan pada data yang akurat, perubahan kondisi pasar yang tidak terduga, dan adanya unsur ketidakpastian dalam model matematis atau statistik. Oleh sebab itu, perusahaan harus bijak menggunakan hasil estimasi, yaitu dengan menggabungkan hasil analisis data dengan pengalaman manajerial dan intuisi bisnis. Yang ke-9 ada ada implementasi manajerial secara keseluruhan. Implementasi manajerial dari estimasi permintaan mencakup berbagai aspek dalam organisasi perusahaan, mulai dari manajemen produksi, pemasaran, keuangan, hingga sumber daya manusia. Hasil estimasi menjadi acuan utama dalam menetapkan strategi bisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, estimasi permintaan tidak hanya bersifat analisis ekonomi, tapi juga merupakan alat pengendalian dan pengarah kebijakan manajemen secara keseluruhan. Yang ke-10 ada revaluasi estimasi permintaan di era modern. Di era digital dan globalisasi saat ini, estimasi permintaan menjadi semakin kompleks, namun juga semakin penting. Perusahaan tidak hanya mengandalkan data historis, tapi juga menggunakan big data, machine learning, dan analisis perilaku konsumen secara real time.
Perubahan tren sosial, gaya hidup, serta teknologi baru dapat mempengaruhi pola konsumsi dengan cepat. Oleh karena itu, kemampuan memperkirakan permintaan yang akurat kini menjadi kompetensi strategis yang wajib dimiliki oleh setiap organisasi bisnis. Yang terakhir, dari semua pembahasan tersebut dapat ditegaskan bahwa estimasi permintaan bukan sekadar perhitungan angka, melainkan sebuah proses strategis yang menentukan arah kebijakan perusahaan. Perusahaan yang mampu melakukan strategi estimasi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaingnya, karena dapat menyesuaikan diri lebih cepat terhadap perubahan pasar. Dengan memahami estimasi permintaan, perusahaan bisa mengambil keputusan yang logis dan berbasis data dan mengelola risiko ketidakpastian dengan lebih baik, menyusun perencanaan jangka panjang yang realistis, dan mengoptimalkan potensi keuntungan melalui efisiensi operasional. Kesimpulannya, estimasi permintaan adalah fondasi utama dari manajemen modern. Ia menjadi jembatan antara analisis ekonomi dan tindak manajerial nyata, serta berperan penting dalam membantu perusahaan mencapai tujuan akhir, yaitu pertumbuhan, efisiensi, dan berkelanjutan bisnis. Demikian kesimpulan dari bab 3, estimasi permintaan, dari buku Ekonomi Manajerial karya Dr. Andes Imade Atyana. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya kemampuan memperkirakan permintaan dalam pengambilan keputusan manajerial. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.